Saudara kasih, Shalom, selamat pagi, berjumpa kembali dengan kami dari para pelayan di GKNF. Saudaraku, hari ini kita akan seperti biasa merenungkan bagian firman Tuhan, dan tema yang saya angkat hari ini adalah kesulitan hidup tidak selalu berakhir jalan buntu. Saya ingin mendasari dengan membaca dua ayat dari firman Tuhan, 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Saudara kasih, demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kesulitan adalah bagian dari hidup yang sering dialami manusia. Walau kadarnya kadang berbeda satu dengan yang lain. Tidak selamanya kesulitan hanya menghasilkan kesusahan. Kadang sebaliknya, kesulitan justru menjadi cara Tuhan untuk memberi solusi yang cerdas bagi kehidupan. Saya yakin Tuhan izinkan kesulitan justru demi kebaikan manusia. Walau kadangkala harus diakui bahwa kesulitan itu juga menjadi konsekuensi dari sebuah kesalahan atau kebodohan yang kita lakukan. Saudaraku, di samping itu kesulitan itu sering tidak memandang bulu. Kita selalu berpikir bahwa orang-orang yang jahatlah yang mengalami kesulitan. Orang yang baik dan benar dibebaskan dari kesulitan. Namun paradigma itu tidak selamanya benar. Bahkan kadang malah sebaliknya. Orang jahat hidupnya nikmat. Orang benar, jujur, hidupnya hancur. Sebab kesulitan sesungguhnya adalah sesuatu yang menimpa siapa saja dalam dunia ini, tanpa pandang bulu. Teks yang tadi kita baca mengisahkan tentang seorang istri, seorang nabi. Bahkan, walaupun kita tahu tidak siapa namanya nabi itu, namun kita tahu dia adalah nabi yang takut akan Tuhan. Dan dikatakan dalam pembacaan tadi, dia meninggal dan tidak meninggalkan harta sedikit pun. Bahkan yang dia tinggalkan adalah hutang. Dan kedua anak laki-laki dari nabi itu terancam menjadi alat pembayar dengan cara diperbudak oleh debitur, oleh orang yang mengutangkan kepada nabi tersebut. Pada waktu janda nabi itu datang kepada Elisa mengadukan situasi dan kesulitan yang dia alami dan minta solusi dan pertolongan. Maka Nabi Elisa bertanya, "Apa yang kau punya di rumah? Apa yang ada padamu?" Dan wanita itu berkata, satu-satunya harta yang dia punya adalah botol minyak yang berisi sedikit minyak. Dan Elisa dengan apa yang ada itu kemudian memberikan solusi. Jadi saudaraku, solusi yang terbaik adalah apa yang ada pada orang itu. Apa yang ada pada kita. Saya masih ingat seorang kenalan saya yang biasa hidup enak karena berpenghasilan besar. Dan akibat penghasilan yang besar itu, sahabat saya ini sudah terbiasa menikmati hidup dan gaya hidup yang serba wah. Makanan yang selalu lezat, tempat tinggal yang selalu luas dan nikmat. Satu kali tertimpa kesulitan. Dia kehilangan pekerjaan, dia kehilangan penghasilan. Karena itu dia pindah ke Jogja dan mengontrak satu rumah bersama dengan tempat kami, pelayanan kami. Dan beberapa bulan kemudian, sahabat saya ini kemudian mengalami kesulitan. Karena semua tabungan, semua perhiasan sudah habis terjual untuk
membiayai gaya hidup yang serba enak tadi. Akhirnya satu-satunya harta yang dia punya adalah tinggal satu benda, yaitu sepeda motor Binter. Dia datang kepada saya dan bertanya apakah dia harus kembali kepada dunia kriminalitas karena sudah tidak bisa hidup lagi kalau Binter itu dijual. Dia hanya bisa hidup katakanlah 2-3 bulan. Setelah itu dia akan mati kelaparan. Kemudian saya beri nasihat kepada dia supaya motor Binter itu dijual dan kemudian uangnya dipakai untuk modal usaha jual makanan di Jalan Malioboro yang pada waktu itu belum banyak orang jual makanan di sana. Akhirnya dia menuruti nasihat saya, dia jual motornya, dia beli semua peralatan masak-memasak dan berbagai peralatan jual makanan di Jalan Malioboro. Dan setiap hari dia menyewa 2 becak untuk mengantar makanan ke sana dan membawa barang-barang pulang di malam hari. Yang luar biasa adalah 4-5 bulan setelah peristiwa itu, kebetulan saya sudah nyaris tidak pernah ketemu. Tiba-tiba saya ketemu di Jalan Solo dan dia menyapa saya. Dia naik mobil yang baru, platnya masih putih. Dan dia meminta saya untuk berkunjung ke rumah makannya. Yang luar biasa, dia sudah punya rumah makan yang relatif besar, yang cukup representatif. Saudaraku, yang saya ingin katakan, dari kesulitan itu dan dari apa yang dia punya, kemudian dia mendapat solusi yang luar biasa dan membangun masa depan yang lebih baik. Nah, kebetulan memang istri dari sahabat saya ini sangat pandai memasak. Saudaraku, apa yang kita layak renungkan dalam bagian ini adalah bahwa sekali lagi kesulitan adalah bagian dari hidup kita. Dan kalau kita ingin mengatasi sebuah kesulitan, maka kita harus memakai apa yang ada pada kita. Mungkin waktu kita, talenta kita, pendidikan kita, keterampilan kita, apa yang ada pada kita. Maka dengan pertolongan Tuhan, itu bisa dipakai untuk mengatasi kesulitan. Di saat pandemi seperti ini, saudaraku, semoga kita menemukan solusi. Kalau ada kesulitan, mari kita berkreasi, mendapatkan solusi, mengatasi kesulitan yang kita hadapi dengan apa yang ada pada kita. Tuhan memberkati saudaraku. Mari kita berdoa. Seperti biasa kita mengakhiri dengan doa singkat. Tuhan Bapa, terima kasih. Dalam kasih-Mu kami boleh hidup dan menikmati hari baru. Menikmati suasana damai tentram di negeri tercinta, negeri Indonesia. Adalah doa kami Engkau memberkati gereja Tuhan. Memberkati saudara-saudara kami yang meneruskan renungan ini. Kiranya mereka memiliki kekuatan dan semangat untuk menghadapi hidup secara realistis. Walaupun sulit, tapi dengan apa yang ada, apa yang kami punya, kami bisa bergerak dan mengatasinya. Memberkati negeri kami, Tuhan Bapa Surgawi, supaya pandemi ini bisa diatasi, supaya virus corona tidak terus merajalela, tapi makin hari makin sirna. Diberkati saudara-saudara kami, jemaat Tuhan, jemaat GKNM. Dan ini doa syukur kami, doa permohonan kami dalam nama Yesus. Bapak terima kasih. Amin. Tuhan memberkati saudaraku. Terima kasih.